Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kita percaya kalau kita bisa sama-sama merayakan satu hari yang luar biasa di mana Tuhan datang mencari umatnya. Kemenangan yang terjadi oleh karena satu pribadi yang begitu mengasihi kita semua. Itu sebabnya hari yang sangat mengerikan itu disebut Jumat Agung. Jumat yang penuh kuasa karena Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita, mari kita mau bawa hati kita, mari buka hati kita, dan mari syukuri setiap pengorbanan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita masing-masing. Betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Dan dimanapun kita ada saat ini, kita tetap mau mensyukuri kasih dan anugerahnya. Dan mari naikkan ucapan syukur dari dasar hati kita yang luar biasa kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan ini kami, Bapa ini kami, Bapa kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur padamu. Ajaibnya Engkau Tuhan bagi kami. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Sebab sungguh tidak terukur kasih-Mu bagi kami. Betapa dalam, betapa luasnya melebihi samudera yang ada. Bapa, ini kami datang kepadamu dan kami mau bilang, kami rindu Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau dan kami mau mengatakan terima kasih dan berjuta-juta terima kasih kepadamu yang begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau urapi setiap kami, baik kami yang saat ini melayani maupun setiap pribadi yang sama-sama mengikuti di rumah tangga masing-masing, dimanapun kami ada. Engkau hadir, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah setiap pribadi.
Dan biarkan Tuhan puaskan dahaga kami yang ingin berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Setiap kami siap membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur yang melimpah, karena kami kagum siapa kami di hadapan Engkau, sehingga Engkau mau datang mencari kami, sehingga Engkau mau memulihkan kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib bagi kami semua. Kami bersyukur, mari urapan-Mu mengalir, urapi setiap kami dari awal hingga akhirnya. Bahkan saat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, celikan mata kami, ubahkan kehidupan kami, supaya kami menyadari bahwa Engkau adalah Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Dan kami bersyukur, kami siap meninggikan nama-Mu di atas segala nama, sebab hanya Yesus yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan hanya nama-Mu ya Tuhan yang mulia dan kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Biarlah mengalir dari hidup kita kasih Tuhan yang tidak terukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, tak ternilai korban-Mu yang telah selamatkanku dan bebaskanku. Beri syukur bagi-Mu, Ku beri hormat
Kami mau angkat hati kami kepadamu Tuhan, mengetahui Engkau saja yang layak ya Tuhan. Kau yang layak, Kau layak untuk dipuji dan disembah. Ini saatnya kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ini saatnya kami datang dan mengatakan Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersyukur kepada-Nya. Haleluya. Engkau saja yang layak, Engkau yang layak. Layak Tuhan. Dalam panggilan Tuhan. Nama yang berkenan, panggil nama Yesus, Yesus. Engkau kami sanjung, Engkau kami muliakan. Dalam hormat dan ini kami ya Tuhan. Amin Tuhan. Segala yang ada pada kami semua datang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membeli hidup kami dengan darah yang mahal. Engkau tebus kehidupan kami ini. Sehingga hidup kami, seluruh keberadaan kami adalah milik-Mu. Engkau ya Tuhan yang luar biasa, dan karena salib-Mu kami hidup, kami bisa berkarya, kami bisa melakukan kreativitas, semua karena semata anugerah-Mu. Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni setiap pribadi kami, dan setiap kami menjadi pribadi
yang diubahkan oleh karena darah-Mu. Kami disucikan, kami dilayakkan, sehingga Engkau melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Menjadi ahli waris adalah satu kehormatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar dimanapun kita ada, biar hati kita terus melimpah dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi mari katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Saya percaya setiap pujian kita menjadi satu ukupan yang harum di atas mezbah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Semua karena Tuhan. Kami bersyukur semua karena Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami. Dan kami mau katakan, Tuhan, kami adalah bejana-Mu. Kalau kami masih diberi nafas untuk hidup, untuk melakukan aktivitas, kami tahu itu datang dari hati Tuhan yang memberikan kami kesempatan. Kami mau gunakan kesempatan yang ada untuk dipakai, memuliakan Tuhan, menjaga hati kami. Tuhan, temukan hati kami menjadi tempat yang berkenan, hati yang bersih dari semua kejahatan, hati yang bersih dari semua noda dosa dan semua kepahitan, semua kemarahan, semua dendam. Karena kami sudah menjadi milik-Mu yang ditebus, dikuduskan oleh Tuhan. Kami mau dipakai sampai seumur hidup kami. Kami boleh menjadi bejana yang Tuhan pakai memuliakan Tuhan. Pakai kami untuk menyentuh jiwa-jiwa di luar yang belum kenal kabar Tuhan. Kami rindu seperti hati Tuhan yang rindu, supaya tidak ada satupun yang binasa. Pakai kami Tuhan. Kami dedikasikan hidup ini bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Berkati firman yang kami akan dengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, kuduskan dengan darah Yesus, biar firman-Mu itu memberkati setiap kami yang mendengarnya, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa darah Yesus. Kita akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari terkait dengan tema kita, yaitu kuasa darah Yesus. Yang pertama, pentingnya darah menurut Alkitab. Yang pertama, pentingnya darah menurut Alkitab. Yang pertama, darah adalah nyawa makhluk hidup. Dalam Imamat 17 ayat 11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Pentingnya darah menurut Alkitab, yang pertama, darah adalah nyawa makhluk hidup. Kita lihat di sini betapa berharganya yang namanya darah. Bapak Ibu, kita melihat di negara kita ada orang yang kadang-kadang dalam keadaan kritis perlu mendapatkan donor darah. Kenapa? Karena darah itu terkait dengan nyawa seseorang. Jadi apa yang katakan itu benar. Darah adalah nyawa makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua,
pentingnya darah menurut Alkitab, darah adalah persembahan tertinggi. Darah adalah persembahan tertinggi. Coba kita baca dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kalau kita melihat nas ini, bagaimana Habel belajar mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Berarti apa? Berarti anak sulung dari kambing domba itu harus dipotong, disembelih, dan harus ada darah yang tertumpah. Jadi melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa darah adalah persembahan yang tertinggi. Bahkan kalau kita lihat ibu bapak sekalian Tuhan, kalau dalam ritual-ritual yang kita lihat, di dalam ritual apapun yang terkait dengan ritual keagamaan, ritual-ritual yang terkait dengan hal-hal ilmu gelap dan sebagainya, maka kita lihat itu adalah darah. Mereka kadang-kadang memakai darah. Kenapa? Karena darah adalah yaitu persembahan yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, pentingnya darah menurut Alkitab. Darah adalah pengikat perjanjian dengan Allah. Dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kita lihat di sini betapa luar biasanya, yaitu yang namanya darah. Dikatakan Musa mengambil darah itu, menyiramkan kepada bangsa Israel, berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Bayangin, Bapak Ibu Tuhan, rupanya darah itu bisa mengikat suatu perjanjian. Ya. Jadi sini kita melihat bahwa saat itu bangsa Israel melalui Musa mengadakan perjanjian dengan Allah. Melalui apa? Melalui darah. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa pada saat mereka sedang berada di padang gurun pada waktu itu. Kemudian yang keempat, pentingnya darah menurut Alkitab. Darah adalah tanda agar terluput dari murka Allah. Bapak Ibu, ingat kisah Keluaran 12:13. Itu ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Ingat tulah yang ke-10. Dan dikatakan begini, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak Ibu, kita sudah banyak tahu tentang cerita tentang bagaimana ketika bangsa Israel akan keluar dari negeri perbudakan di Mesir. Tuhan melalui Musa dan Harun memberikan tulah-tulah, dan tulah yang tersebut adalah tulah kematian anak sulung, baik anak sulung orang maupun anak sulung dari hewan atau binatang. Lalu Tuhan berkata begini, bahwa dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku lewat daripada kamu. Jadi ketika malaikat maut datang untuk mengambil nyawa dari anak sulung yang ada di Mesir, termasuk anak dari hewan, dan ketika malaikat maut melihat ada tanda darah di jenang pintu atau di depan pintu, maka kata Tuhan, aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada atau terluput dari murka Allah. Oh, kita bersyukur Bapak Ibu, ternyata darah ada tanda agar terluput
dari murka Allah. Yang kelima, pentingnya darah menurut Alkitab. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu, Alkitab berkata tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Apa buktinya? Kita baca lagi ayatnya. Ibrani 9:22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bayangin Bapak Ibu, waktu zaman itu penyelamat, untuk orang bisa mendapatkan pengampunan dosa, mereka harus membawa korban yang dipersembahkan. Ada darah yang harus tertumpah melalui pengorbanan dari hewan atau binatang tersebut. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Untuk dosa kita diampuni, disucikan. Jadi kita lihat Ibu Bapak Saudara, hari ini kita mempelajari melalui peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan hari ini, yang kita peringati. Maka pentingnya darah menurut kita ada 5 hal tadi. Yaitu kita melihat bahwa yang kelima, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Itu yang pertama Bapak Ibu, dari kuasa darah Yesus. Yang kedua, bicara tentang kuasa darah Yesus, yang kedua adalah menebus kita dari dosa. Tadi pentingnya darah menurut Alkitab. Yang kedua, kuasa darah Yesus. Yang pertama, menebus kita dari dosa, Bapak Ibu. Dosa digambarkan sebagai hutang yang harus ditebus atau dilunasi. Dosa digambarkan sebagai hutang yang harus ditebus dan dilunasi. Kalau hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita ingatkan bahwa Yesus pernah datang ke dunia. Dia lahir di dunia, kemudian dia mati di atas kayu salib. Dalam rangka apa? Dia menebus kita dari dosa, dari kesalahan kita. Hutang-hutang dosa kita ditebus, dilunasi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita ditebus dari dosa. Oh Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yesus mati untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu kasih Tuhan, penebusan itu membuat hidup kita minimal ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, penebusan membuat hidup kita di mana kita jadi orang yang diampuni. Kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ingat Bapak Tuhan, kita ada hari ini, kita bisa beribadah hari ini, kita ada termasuk orang yang diampuni oleh Tuhan. Tuhan ampuni kita dari segala dosa kita. Dia menebus kita, dia mati di atas kayu salib untuk supaya dosa-dosa kita diampuni. Bapak Tuhan, oh kita bersyukur kita menjadi orang yang diampuni sebesar apapun dosa kita. Bapak Ibu, dikatakan begini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Bapak Ibu tahu kirmisi? Dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, baiklah marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Tadi saya katakan, kirmisi adalah salah satu cairan yang ada di Timur Tengah Bapak Ibu. Kalau kena baju kita, maka nodanya tidak akan bisa hilang. Bayangin Bapak Ibu. Jadi kirmis itu salah satu zat cairan yang kalau kena baju kita, celana kita, itu nodanya tidak akan bisa hilang. Kecuali Bapak Ibu, kita jemur di depan, dicolok orang semuanya, itu hilang semuanya. Ya. Tetapi secara keadaan, kirmisi itu satu zat cairan di mana kalau pakaian kita kena kirmisi, maka noda itu akan hilang. Tapi Alkitab mau kasih tahu,
sekalipun dosamu merah seperti gerimis, kita diampuni Bapak Ibu oleh Tuhan. Kita terima pengampunan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, penebusan membuat hidup kita apa? Dibenarkan. Roma 5 ayat 9. Dibenarkan dari kata dikaio. Artinya dianggap tidak bersalah, Bapak Ibu. Dianggap tidak bersalah, dibenarkan. Artinya dikembalikan kepada posisi yang semula. Kita jadi orang yang dibenarkan. Makanya Bapak bisa Tuhan, sampai kapanpun kita tidak bisa hidup benar. Kita bersyukur kita disebut orang benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, kita adalah orang yang dibenarkan di hadapan Bapa di surga melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sampai kapanpun manusia tidak akan bisa hidup benar. Jadi hari ini kita ada disebut orang benar karena Yesus yang sudah membenarkan hidup kita. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib, menebus kita sekalian. Kita jadi orang yang dibenarkan, sehingga kita disebut orang benar. Yang untuk itu, kalau kita dibenarkan, kita harus hidup sebagai orang benar. Ingat, kita harus hidup sebagai orang benar. Kita jangan lagi hidup dengan ketidakbenaran. Apalagi orang Kristen Bapak Ibu, jangan lagi kita ingat Bapak Ibu, kita ikut-ikutan jadi orang penyebar hoax, berita tidak benar. Ingat, orang Kristen tidak boleh jadi penyebar hoax. Hoax itu jahat. Dan ada ungkapan yang mengerikan berkata begini Bapak Ibu, 100 hal yang salah kalau itu diucapkan sering terus-menerus bisa jadi satu kebenaran. Waduh, bahaya ini Bapak Ibu. Hal yang salah tapi sering diucapkan, dikumandangkan, diberitakan, lama-lama jadi satu kebenaran. Ini bahaya Bapak Ibu. Untuk itu orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Karena kita adalah orang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita menjadi orang yang bawa penyebar hoax, berita-berita bohong. Bapak Ibu, kita tidak boleh jadi orang Kristen penyebar hoax. Ingat Bapak Ibu, sampai hari ini pun pemerintah sedang terus memerangi yang namanya hoax. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, tentang pemberitaan COVID-19 saja banyak hoaxnya. Makanya jangan cepat-cepat kita menerima berita tuh, kita telan mentah-mentah. Kita mesti cerna Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kita harus mencari kebenarannya. Dan untuk itu, sekali lagi hari ini kita diingatkan, biar kita menjadi orang Kristen yang bisa hidup terus di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menuntut kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, kuasa darah Yesus atau penebusan yang Yesus telah lakukan buat hidup kita. Yang ketiga adalah kita jadi orang yang dikuduskan. Yang pertama tadi apa? Kita diampuni. Yang kedua, kita dibenarkan dari kata dikaio. Kemudian yang ketiga, dikuduskan. Kita bisa baca dalam Ibrani 3:12. Ada kata di situ yaitu hagiazo. Artinya dibersihkan, dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Kita jadi orang yang dibersihkan, dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan. Kita jadi orang-orang yang telah dikuduskan di hadapan Bapa di surga. Dikuduskan. Sekali saya ingatkan, dosa kita sebesar apapun, maka kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kita, dan kemudian kita dikuduskan, dibersihkan, dipisahkan untuk jadi kemuliaan Allah. Untuk itu pentingnya Bapak Ibu, kita hidup di dalam kekudusan. Kita jaga kekudusan hidup kita. Yang pertama, kita kudus dalam perkataan, jangan najis bibir. Kemudian kita kudus di dalam apa? Dalam pikiran. Kita kudus di hati kita kudus. Ya, sehingga tidak ada lagi kebencian, amarah, dengki dan sebagainya. Biar kita hidup dalam kekudusan hati kita di hadapan Tuhan. Dan ingat, Ibu Bapak Saudara Tuhan itu melihat apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita kudus, hati kita tulus, pasti saya percaya Tuhan
bisa memberkati dan menolong hidup kita. Bangsa Tuhan, kita melihat yang kedua, yaitu kuasa darah Yesus, yaitu mendamaikan kita dengan Allah. Mendamaikan kita dengan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, kata kitab. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini dikutip dalam Roma 3 ayat 25. Roma 3:25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bapak Tuhan mendamaikan kita dengan Allah. Kita bersyukur. Melalui kematian Yesus, kita ini didamaikan. Hubungan kita yang rusak karena dosa didamaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Kita diperdamaikan. Nah, untuk itu, kalau kita hidup, kita didamaikan dengan Allah, kita pun harus bisa hidup menikmati damai yang Tuhan berikan buat hidup kita. Makanya orang Kristen harus bisa hidup berdamai, Bapak Ibu. Ingat, kita ini orang yang didamaikan loh. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Didamaikan dengan Bapa di surga. Jadi betapa pentingnya ya hal yang telah Yesus buat dalam hidup kita. Kita jadi orang yang didamaikan dengan Bapa di surga. Dulu hubungan kita rusak, hancur karena dosa. Tapi karena pengorbanan Yesus ke salib, Dia mendamaikan kita kembali dengan Bapa di surga. Sehingga apa? Kita bisa panggil Dia Abba, ya Bapa. Dengan leluasa kita bisa panggil Dia Bapa. Kita bisa panggil Dia di dalam doa-doa kita. Kita bisa datang dalam doa-doa kita dengan leluasa. Kenapa? Karena Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita pun bisa dengan leluasa datang menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu, kita pun harus bisa hidup berdamai. Sekali dikatakan, orang Kristen harus bisa hidup berdamai dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Karena kita adalah orang yang telah didamaikan terlebih dahulu melalui Yesus Kristus, melalui karya penebusannya di atas kayu salib buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak Tuhan, seringkali kita tidak bisa hidup damai, Bapak Ibu. Tidak bisa menikmati damai. Kenapa? Orang Kristen hidupnya bisa berdamai. Berdamai dengan Tuhan, bisa berdamai dengan sesamanya. Sehingga kita bisa menikmati damai yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kadang-kadang mengapa banyak orang di dunia ini yang hidupnya nggak bisa berdamai, Bapak Ibu, atau tidak bisa menikmati kedamaian karena mereka belum didamaikan dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang keluarganya belum mengenal Yesus, kita berdoa supaya mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga hidupnya didamaikan dengan Allah Bapa di surga. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya hidupnya didamaikan dengan Bapa di surga. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga, bicara tentang kuasa dari Yesus mengalahkan kuasa iblis. Wahyu 12:11, bahwa kita suka membuat atau menyanyikan dari Wahyu 12 ayat 11 ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Bapak Ibu, ini bicara tentang apa? Tentang kemenangan. Melalui apa? Melalui kuasa darah Yesus. Iblis dikalahkan. Oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus. Oleh kesaksian kita. Ya, sehingga kita menikmati, Bapak Ibu, kemenangan dari Tuhan. Kita bisa mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan. Bayangin Bapak Ibu, luar biasanya kuasa darah Yesus atas kehidupan seseorang yang percaya kepadanya. Iblis itu takut dengan yang namanya kuasa darah Yesus.
Makanya waktu kalau kita melakukan pelayanan pelepasan, kita sering sebut nama Yesus, kita sering sebut darah Yesus, itu pasti orang yang mengalami ikatan kuasa tidak akan bisa tahan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kuasa dari situ dapat mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan. Kita mau, Bapak Ibu, mengingat bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kuasa darahnya yang telah merubah hidup kita, yang telah memulihkan hidup kita, dan yang telah menolong hidup kita. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai melakukan pemberitaan firman ini. Roh Kudus meteraikan dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa dari Yesus sudah menebus hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Kami bersyukur untuk semua ini, Bapa. Dan kuasa dari selalu menolong, melindungi kami, sehingga kami dijaga aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami menjaga seluruh jemaat yang mendengar firman dalam tangan Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan, usaha mereka, dagangan mereka, rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi mereka dari yang jahat dan tutup mulut mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami menjalankan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati atau memperingati hari Jumat Agung, dan selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih memperoleh kesempatan untuk mengenang penderitaan Kristus sebagai bukti kasih-Nya, yaitu dengan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dan hari ini kita mau sama-sama memperingati karya Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, sehingga kita yang sebenarnya tidak layak, tetapi Dia mau melayakkan kita melalui penebusan di atas kayu salib. Biarlah kita semua hari ini boleh sama-sama bersukacita dan bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari, saya percaya Bapak Ibu telah menyiapkan roti dan anggur untuk sama-sama kita melakukan satu perjamuan yang kita sebut dengan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati dan menghargai akan tubuh Kristus. Dan kita akan makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya bahwa roti yang ada di tangan kita berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita sambut dan terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saat ini kita juga mau angkat cawan tinggi melebihi kepala kita, sebagai tanda kita menghormati dan menghargai akan darah Kristus. Dan kita akan sama-sama kembali minum dengan bersyukur setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bagi Bapak Ibu yang sama-sama percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita berbicara tentang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, menguduskan dan menyucikan kita, dan menjadi satu meterai sebagai satu perjanjian di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama sambut di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Masing-masing bersyukur sejenak aja. Renungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau Dia terpaku, tersalib, sesungguhnya semua itu karena kasih-Nya yang besar atas hidup kita. Biarlah kita pun yang mengalami akan kasih Tuhan, boleh kita nyatakan kasih yang sama itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Biarlah Tuhan yang menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa dan bersyukur. Bapa, kami bersyukur menyambut akan perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena apa yang Tuhan buat bagi kami itu sungguh amat luar biasa. Suatu karya yang agung, karya yang besar di dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya binasa, tapi saat ini Tuhan, kami boleh masuk dalam bilangan anggota keluarga kerajaan Allah. Kami bersyukur buat semuanya itu. Biarlah Tuhan terus tuntun kehidupan kami, dan hidup kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita boleh beribadah bersama-sama dan mengakhirinya di dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak kita semua, mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan waktu-waktu ini sungguh amat berharga, sehingga ketika kami boleh memuji, memuliakan Tuhan sebagai ekspresi kasih kami kepadamu Tuhan, biarlah semuanya itu menyukakan hati Tuhan. Sebab itulah yang jadi kerinduan kami umat-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya menyukakan Tuhan. Terlebih lagi, biarlah dalam hidup kami boleh kami memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka juga boleh memuridkan yang lain. Terpuji nama Tuhan, biar segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Saat ini kami mau bersyukur, sebab kami percaya ada berkat yang tersedia bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita mau sama-sama sambut berkat Tuhan yang tersedia bagi kita anak-anaknya. Dan kita mau terima dengan bersyukur. Kita mau angkat tangan, arahkan hati kita juga kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Umat yang dikasih Tuhan, teruslah percaya bahwa berkat yang luar biasa dari Tuhan dicurahkan atas setiap hidup kita masing-masing, atas rumah tangga kita masing-masing, dan bahkan atas setiap hal yang kita kerjakan. Dan biarlah berkat Tuhan itu juga yang memampukan kita menjalani kehidupan ini dan mampu melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sama-sama katakan, amin, amin.